Perasaannya pas pertama menang tuh sangat syok, terus agak kepikiran nih, pasti beban dan tanggung jawab setelah ini akan lebih berat. Jadi public speaking tuh emang penting banget ya, Kak? Penting banget, Kak, kita jadi berani nih tampil di depan semua orang, di depan banyak orang, itu sih yang paling berkesan buat saya. Yang terutama pas pemilihan juara dan pemilihan finalis. Apa sih perubahan yang kalian rasain? Peran kita itu bukan cuma jadi, yang dipajang-pajang doang, tapi kita juga harus mempromosikan nih kegiatan sekolah dan apa aja nih keunggulan dari SMK kita ini. Yang terutama itu bukan cuma dari era digital ini, yang terutama harus terjun langsung ke lingkungan sosial. Percuma kalau kita pintar tapi tidak ramah dan santun, itu sih Kak yang harus dijaga sekali menurut saya. Dan yang terutama itu menjaga nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial, Kak. Kan itu jadwal kalian bisa bentrok dengan organisasi lain, atau mungkin kegiatan kalian di sekolah, kegiatan di luar sekolah juga kan? Saya biasanya membuat jadwal harian yang terstruktur, Kak. Tapi saya harus memprioritaskan yang terpenting dulu seperti organisasi dahulu, atau sekolah dahulu, atau tanggung jawab dahulu. Nah, itu untuk kesehatan fisik dan membagi waktu tuh sangat susah bagi saya karena pasti akan ada salah satu maupun beberapa yang bentrok. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Gerbang Sekolah. Jadi, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari perwakilan Putra dan Putri Bakta 2026. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Huina Tania Herdis sebagai host pada acara hari ini. Dan mari kita langsung berkenalan kepada Putra dan Putri Bakta 2026. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arinda Frilia Artika Putri selaku Putri Bakta tahun 2026 dari Progli Farmasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yovano Aryandi Permana. Saya selaku Putra Bakta 2026. Saya dari Progli Teknologi Laboratorium Medik. Oke, langsung aja nih Kak. Udah siap belum nih ditanya-tanya sebelumnya? Udah siap sih Kak, tapi jujur ini agak nervous soalnya kan Santai baru pertama aja, kali. Kak. Kita bakal ngobrol santai kok di sini. Jadi apa sih reaksi kalian pertama kali dinyatakan untuk terpilih sebagai putra dan putri Bakta? Jujur kalau saya sendiri sih kaget, gak nyangka gitu ya Kak. Soalnya kan ini saya juga baru pertama kali ikut ajang putra putri dan perasaannya pas pertama menang tuh sangat syok, terus agak kepikiran nih, pasti beban dan tanggung jawab setelah ini akan lebih berat. Kalau Kak Yovanonya sendiri? Kalau dari saya sih, awalnya sih saya kaget banget sih, Kak. Tapi ada rasa bangga dari diri saya yang bisa menjadi lebih baik ke depannya dan bisa merubah diri sendiri. Tapi juga saya memikirkan dengan tugas dan tanggung jawab ke depannya. Menurut kalian nih, jadi putra putri Bakta tuh lebih ke deg-degan, bangga, atau gimana sih Kak? Kalau dari saya sendiri sih campur aduk ya Kak. Soalnya kan ini juga ajang yang luar biasa untuk putra-putri dan siswa-siswi di sini. Terus saya juga bangga nih untuk bisa mewakili sekolah jadi ikon dan wajah sekolah. Kalau dari saya sih campur aduk ya, Kak. Saya bangga tetapi juga saya deg-degan. Karena saya baru pertama kali ini menjadi wajah sekolah di SMK Kesehatan Baktiwiyata. Hal apa sih Kak yang menurut kalian tuh tertarik untuk mengikuti putra-putri Bakta ini? Kalau dari saya sendiri sih saya ingin mengembangkan soft skill saya terutama di bidang public speaking, dan saya juga ingin meningkatkan nih kepercayaan diri saya. Terus saya juga ingin menjadi role model yang positif untuk siswa-siswi maupun lingkungan sekitar. Keren banget nih Kak. Jadi public speaking tuh emang penting banget ya Kak? Penting banget Kak, apalagi di usia kita yang jadi siswa-siswi ini kan kita harus banyak mencari relasi. Nah, public speaking tuh sangat diperlukan dan sangat penting sekali. Kalau dari saya sih saya ingin mengembangkan diri sendiri dan juga saya ingin menjadi representasi wajah di Sekolah Kesehatan Baktiwiyata yang menyebarkan informasi positif di lingkungan sosial. Oke, keren sekali sih Kak. Kira-kira apa sih citra positif yang bisa kalian tunjukkan di lingkungan sekolah ini untuk lingkungan sosial? Kalau dari kita sendiri sih, kita bisa mempromosikan fasilitas yang lengkap di SMK Kesehatan Baktiwiyata ini ke lingkungan sosial. Kalau boleh tahu nih, selama proses seleksi, hal berkesan apa sih yang gak bisa kalian lupain sampai saat ini, selama seleksi sampai kalian ada di titik ini?
di kesempatan kali ini mulai dari seleksi, terus dari pendaftaran, ajang pencarian bakat, terus karantina sampai dengan grand final, saya mendapatkan pengalaman baru tentang gimana sih caranya merawat diri, terus public speaking yang baik, dan juga di acara grand final kita juga kan dilatih kan sebelumnya, terus kita jadi berani nih tampil di depan semua orang, di depan banyak orang. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Keren. Kalau Kak Yovananya gimana? Apa nih yang paling berkesan untuk kakak nih? Kalau yang paling berkesan itu yang terutama pas pemilihan juara dan pemilihan finalis di grand final. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Setelah kalian menjabat nih, apa sih perubahan yang kalian rasain setelah kalian menjabat ini? Saya sih merasa kan ini udah jadi ikon sekolah nih. Nah, tanggung jawab kita tuh jadi lebih besar. Kita jadi wajah sekolah, terus kita jadi contoh nih buat teman-teman di sekitar kita. Gimana sih caranya jadi siswa disiplin, terus berpenampilan baik seperti siswa pada umumnya. Dan juga nih kita kan dilihat banyak orang kan, terus kita juga harus menunjukkan nih citra positif kita dari diri kita sendiri maupun citra positif sekolah untuk khalayak sekitar. Baik, kalau dari saya sendiri, saya lebih percaya diri dan saya lebih menghormati serta menjaga sikap ke guru, teman, dan semua rekan-rekan di sekolah SMK Bakti Wiyata. Oke, boleh dong Kak untuk dijelasin apa sih putra-putri SMK Bakta itu? Putra-putri SMK Bakta itu ya seperti duta-duta pada umumnya, kita itu adalah wajah maupun ikon dari sekolah kita. Peran kita itu bukan cuma jadi yang dipajang-pajang doang, tapi kita juga harus mempromosikan nih kegiatan sekolah dan apa aja nih keunggulan dari SMK kita ini. Kira-kira gimana sih Kak cara kakak untuk mempromosikannya? Untuk di era sekarang ini, kita kan udah di era digital nih ya Kak. Kita bisa lewat media sosial seperti Instagram, TikTok maupun media sosial lainnya juga. Kita bisa juga terjun langsung nih, untuk ini kan sudah mulai pendaftaran baru nih, kita juga bisa terjun langsung ke SMP, bisa juga ke SMP kita dulu, go to school untuk ke SMP di sekitar Kediri maupun di luar kota Kediri. Dan kita juga bisa lewat brosur-brosur maupun cara yang lainnya. Jadi banyak banget nih ya Kak caranya buat kita tuh mempromosikan sekolah ini. Banyak banget Kak, apalagi di era digital ini kan semakin mudah untuk menggunakan teknologi pada zamannya. Kalau Kak Vanonya gimana? Untuk saya sih, untuk mempromosikan sekolah itu yang terutama itu bukan cuma dari era digital ini, yang terutama harus terjun langsung ke lingkungan sosial. Karena ada dampak yang lebih kerasa dan pastinya orang-orang di luar sana juga akan mendalami dan menginspirasi sekolah SMK Kesehatan Bakti Wiyata ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, program kerja apa sih yang ingin kalian jalanin pada tahun ini selama kalian menjabat? Kalau dari saya sendiri sih Kak, saya ingin membuat konten edukasi, terus konten show kompetensi, sosialisasi putra-putri ke adik-adik kelas kedepannya, karena supaya ada yang melanjutkan dari generasi-generasi selanjutnya, dan untuk terjun langsung mempromosikan sekolah. Wah, keren banget Kak. Itu pasti sudah terjamin ya Kak? Sudah Kak. Jadi kalau Kak Yovananya gimana? Karena putra-putri ini adalah organisasi yang bersatu, jadi untuk kesepakatan kali ini kita bersama-sama udah memusyawarahkan hal tersebut. Jadi yang sesuai dengan dibicarakan Kak Arinda itu benar sekali ya. Iya. Oke Kak, jadi hal terpenting apa sih yang kalian itu menurut kalian harus dijaga selama kalian menjabat, selama kalian menjadi putra-putri? Umumnya seorang siswa kita harus menjaga integritas dan attitude. Percuma kalau kita pintar tapi tidak ramah dan santun. Itu sih Kak yang harus dijaga sekali menurut saya. Kalau dari saya sih yang harus dijaga itu kedisiplinan, penampilan serta kerapian, dan yang terutama itu menjaga nama baik sekolah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial Kak. Nah, kira-kira nih kalau Kak Yovanonya sendiri misal udah selesai menjabat nih, apakah bakal terus disiplin atau masih tetap rapi sesuai aturan sekolah gitu Kak? Setelah semasa jabatan ini sudah selesai, saya akan tetap disiplin dan saya akan tetap menjadi orang yang bermanfaat di lingkungan sosial maupun di lingkungan sekolah. Nah, kalau gitu nih Kak, gimana sih cara kalian itu untuk membagi waktu
kan itu jadwal kalian bisa bentrok dengan organisasi lain atau mungkin kegiatan kalian di sekolah, kegiatan di luar sekolah juga kan. Nah itu gimana sih cara kakak-kakak ini untuk membagi waktunya? Skala prioritas sih kak, soalnya kan sekolah harus tetap jadi nomor satu. Mungkin saya akan membuat kayak seperti catatan harian seperti itu supaya kegiatan organisasi, kegiatan duta dan untuk belajar itu tidak bentrok. Oke, kalau Kak Yovananya gimana nih cara bagi waktunya nih? Kalau dari saya sih, saya biasanya membuat jadwal harian yang terstruktur kak. Tapi saya harus memprioritaskan yang terpenting dulu seperti organisasi dahulu, atau sekolah dahulu, atau tanggung jawab dahulu. Oke, kalau menurut kalian tuh tantangan apa sih yang paling menantang, paling berat untuk kalian selama ini tuh? Kalau dari saya sendiri sih seperti pertanyaan sebelumnya ya kak, tentang membagi waktu dan juga mempertahankan energi saya. Soalnya kan kalau udah bentrok tuh pasti kegiatan kan tidak bisa kayak dijadwalkan dari kita sendiri kan, pasti sudah ditentukan. Nah itu untuk kesehatan fisik dan membagi waktu tuh sangat susah bagi saya, karena pasti akan ada salah satu maupun beberapa yang bentrok. Kalau dari saya itu sama ya seperti Kak Arinda, yang agak sulit itu untuk membagi waktu antara organisasi, sekolah maupun dan tanggung jawaban. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih sosok yang paling jadi support system kalian selama kalian dari masa seleksi sampai kalian ada di titik ini tuh siapa sih Kak? Kalau dari saya, selain diri saya sendiri kan pastinya sebelum orang lain pasti kita suka mensupport diri kita sendiri kan. Selain saya sendiri itu ada orang tua, kerabat, teman, dan terutama guru-guru juga sangat berperan penting untuk support system saya sampai di titik ini. Kalau Kak Evananya siapa nih support system terbaiknya? Kalau yang utama sih dari orang tua ya kak, maupun juga teman-teman di sekolah ini, dan juga guru-guru yang sangat mensupport saya dari awal hingga sampai jabatan sekarang. Keren. Boleh dong Kak untuk pesan singkatnya buat temen-temen di luar sana, buat generasi kedepannya juga. Kalau dari saya sendiri itu mungkin untuk teman-teman semuanya, kegagalan bukanlah akhir dari perjuangan, akan tetapi awal untuk perubahan. Jangan takut kalau kalian sudah merasa gagal, sudah melalui sesuatu yang sudah menurut kalian usahakan tapi kok gagal terus ya. Mungkin itu bisa dijadikan pengalaman dan pembelajaran untuk kita kedepannya menjadi yang lebih baik dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Dari saya sih singkat saja ya kak, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu dengan hari yang kemarin. Keren nih kata-katanya nih, kira-kira bisa lah ya untuk inspirasi teman-teman di luar sana ya Kak. Kira-kira nih, apa sih harapan kalian ke depannya untuk putra-putri SMK Bakta dan SMK Bakta sendiri? Dari saya sih semoga putra-putri semakin dikenal dengan karyanya oleh orang-orang luar sana, dan untuk SMK semoga lebih maju dan lebih luar biasa lagi untuk kedepannya. Kalau dari saya, semoga kedepannya putra-putri bisa lebih berkreativitas dan menjadi organisasi yang berkarakter serta peduli pada lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial. Dan untuk SMK Bakta, semoga kedepannya bisa memberikan pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih maju, dan serta bisa menjunjung tinggi pendidikan di berbagai bidang seperti TLM, farmasi, Lankes, dan keperawat. Oke Kak, semoga dapat terwujud ya Kak. Nah, kita udah di pertanyaan titik terakhir nih. Boleh dong satu kata yang menggambarkan perjalanan kalian selama dari seleksi sampai di titik ini. Sangat, kalau dari saya tuh mungkin luar biasa. Kalau Kak Vanonya? Kalau dari saya itu perjalanan yang sangat seru dan wajib dikenang sih kak. Seru ya berarti kata-katanya nih. Seru. Iya. Nah udah selesai nih Kak, gimana? Deg-degan gak nih? Deg-degan banget kak, kita sampai jelga-jelgu nih untuk jawab Udah pertanyaannya, selesai sampai ya, nervous Kak? banget, deg-degan banget. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Yovano dan Kak Arinda untuk membersamai podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.
See you.